Nah, bicara aset, koperasi syariah kita ini usianya baru tahun ke-21, berbadan hukum koperasi itu baru 11 tahun, aset kita 1,3 triliun. Omset kita itu per bulan 80 sampai 100 miliar. Nah, kemudian di koperasi konsumennya asetnya 97,7 miliar, asetnya 2 sampai 3 miliar per bulan omsetnya ya. Kemudian koperasi jasa itu 13,8 miliar dia itunya. 27,5 miliar asetnya. Omsetnya dia 1 sampai 2 miliar per 500 sampai 1 miliar per bulan karena dia jasa ya, termasuk tour travel, konstruksi dan segala macam itu. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika keadaan koperasi di Indonesia saat ini. Mumpung ini sedang menjelang Hari Koperasi Nasional. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Ya, kami memberi judul Jatuh Bangun Koperasi Indonesia. Ada yang jatuh, mudah-mudahan banyak yang bangun. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh perkoperasian, yaitu Bapak Komarudin Batubara, SEMM. Beliau menjabat Presiden Direktur Koperasi BMI Group. Apa kabar Pak Kamarudin? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Ya, Pak Kamarudin Batubara ini sering dipanggil Pak Kambara, betul Pak ya? Iya, singkatannya jadi Kamarudin Batubara. Baik. Pak Kamarudin Batubara lahir di Mandailing, Natal, 2 Mei 1975, menyelesaikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Nusa Bangsa Bogor, S2 Magister Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor, pernah memimpin KSP Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia, Koperasi Syariah BMI, dan sekarang menjadi Presiden Direktur Koperasi BMI Group. Nah, Pak Kamarudin mungkin bisa diceritakan, mungkin lebih lengkap atau hal-hal menarik yang Bapak jalani ketika menjalani karir dan berjuang di perkoperasian. Monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya koreksi, saya Magister Ekonomi Syariah dan Magister Manajemen. Kemudian saya sempat di Diploma Institut Pertanian Bogor. Jadi itu kenapa satu lemah dengan Pak Agus Pak Pahan, Rektor Ikopin sekarang. Kiprah kami di koperasi khusus BMI ya, kita mulai tahun 2003 dari sebuah lembaga keuangan, kemudian 2013 berubah menjadi Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sehingga sekarang kemudian 2015 itu berganti menjadi Benteng Mikro Indonesia sampai saat ini. Untuk prestasi kami juga punya buku sekarang yang sedang di Gramedia, ada 3 buku.
Satu adalah model BMI Syariah, yang kemudian ada pembiayaan air dan sanitasi, dan yang ketiga koperasi sosiopreneur, itu ada di Gramedia ya. Dan kami juga mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia saat Rencana Wilayah Karya tahun 2018, dan terakhir kami juga dapat award dari Himpunan Alumni IPB tahun kemarin untuk penggerak koperasi dan desa itu. Sementara itu barangkali Pak Bambang. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ini memang menarik. Nanti bisa diceritakan semua apa yang dicapai oleh BMI Group ini. Tapi ada istilah yang menarik, yaitu Bapak sebagai Presiden Direktur di Koperasi. Nah, itu seperti apa Pak? Itu ya diceritakan. Organisasinya seperti apa ini, Koperasi BMI ini? Iya, saat ini kami ada 4 koperasi. 3 primer ya, di sektor keuangan namanya Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Kemudian saya ketuanya, direktur utamanya. Kemudian ada Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia, ketuanya Pak Radius Usman atau direktur utamanya. Kemudian ada Koperasi Jasa Benteng Mandiri Indonesia, ketuanya Bapak Muhammad Taufik atau dan juga Dirut. Dan kemudian kita membentuk holdingnya, Koperasi Sekunder Benteng Madani Indonesia. Nah, disitulah saya presdir gitu. Nah, istilah presdir ini atau dirut itu memang mungkin kami yang pertama ya. Nah, ini sebenarnya sebuah apa namanya ya, sebuah afirmasi ya, bahwa koperasi itu dia kecil bisa kita buat besar, dan kita sendirilah yang bisa menempatkan itu, dan tentu itu menjadi alat untuk memotivasi kita sendiri sehingga bergerak profesional membangun sebuah bisnis. Jadi 3 koperasi primer dan 1 sekunder ini dalam sebuah lingkup yang kami sebut sirkuit ya, BMI Group. Nah, itu dasarnya, sehingga dari 3 koperasi tadi ada holdingnya di situ. Di 3 koperasi primer itu Dirut, kemudian di sekundernya Presiden Direktur. Begitu Pak Bambang. Iya, baik. Nama jabatan mungkin itu istilah, tapi apakah itu mempengaruhi mekanisme apa Pak? Mekanisme perkoperasian, baik organisasi, anggota dan sebagainya. Saya sering sampaikan ya, secara emosional jelas Pak. Ya, secara emosional, karena kita bekerja itu kan butuh motivasi, dan motivasi terbaik kan tentu dari diri kita sendiri, dan saya menanamkan itu kepada manajemen, top manajemen dan semua pengelola kita. Kita punya karyawan belum banyak, baru sekitar 1.500-an orang saja. Nah, itu sebuah saya membangun kebanggaan, karena sering sekali kan orang yang kerja di koperasi itu inferior ya. Nah, jadi saya mencoba mencari cara apa yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri untuk mengangkat motivasi kita paling tidak. Nah, itu yang saya temukan. Kemudian di cabang-cabang kita ada manajer, ada asisten manajer dan seterusnya. Jadi ada pengelolaan profesional yang kita lakukan. Jadi selain struktur di fungsi-fungsi koperasi, juga fungsi-fungsi bisnisnya yang kita jalankan dan pertanggungjawabkan kepada anggota. Begitu Pak. Iya, baik. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan mengenai keanggotaan. Yang bisa menjadi anggota itu siapa saja. Karena kalau ada presdir itu, apakah di situ ada saham-saham atau memang apa semacam simpanan kalau di koperasi itu? Ya, normatif untuk keanggotaan kita mengikuti regulasi yang ada, yang masih berlaku Undang-Undang 25 tahun 92, semua warga negara Indonesia, dan ketentuannya umum sama. Ekuitas itu masih bernama simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan dan hibah gitu. Jadi semua masih mengikuti itu, tidak ada saham dan sebagainya itu Pak.
Baik. Nah, tadi Pak Kamarudin menyampaikan mendapat penghargaan, bahkan juga sampai dari Presiden, pasti koperasi ini diakui lah peranannya. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, Ya, seperti apa kinerja dan prestasi capaian BMI. ya. Pada saat itu ada tiga hal ya yang menjadi dasar pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Presiden ya untuk memberikan Ya, penghargaan kepada kita. Yang pertama, kiprah kita tentang pembiayaan air dan sanitasi juga simpanannya. ya, Karena kita yang pertama di Indonesia, lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank yang punya produk pembiayaan air dan sanitasi yang bisa dicicil masyarakat hingga 10 tahun. Yang kemudian yang kedua, kami punya program hibah rumah gratis. Ya, rumah gratis yang insya Allah akhir Juli ini kita sudah menyerahkan 486 unit yang seharga satu unitnya 60 juta. Dan ini gratis, baik kepada anggota maupun non-anggota. Ya, kemudian yang ketiga yang diapresiasi oleh negara kepada kiprah kami adalah bagaimana kami membangun koperasi ini berbasis masyarakat. Ya, ya. hari ini kita punya anggota 325.000 orang di koperasi syariahnya, 350.000. 325.000 di koperasi 320. syariahnya, kemudian kita juga koperasi konsumennya 60 ribuan dan di koperasi jasanya 2.500-an itu. Ya. Itu tiga Nah, hal itu yang membuat kita mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. ya. Nah, mungkin juga bisa diceritakan Pak besaran bisnisnya, kemudian wilayahnya, kemudian apa sistem kerjanya seperti apa? Ya, semua kita profesional. Jadi di situ dari Ya, fungsi pengurus yang disebut ketua gitu ya, ya. sekretaris, bendahara gitu. Saya khawatir kalau ketua terus nanti ketuanya nggak digaji kayak ketua RT gitu kan. Jadi kita harus profesional, ada dirut, ada di manajer dan segala Ya, macam, ada ya, direktur bidang dan seterusnya. Nah ini semua profesional. ya, Tadi saya sampaikan kita ada sektor keuangan, kemudian ada sektor jasa dan ya, ya, sektor real ada jasa dan perdagangan. ya, Nah ya, contoh bagaimana kami membangun rumah tanpa DP misalnya, itu yang ya, mengerjakan koperasi jasa. ya, Materialnya dari koperasi konsumen dan pembiayaannya ya, kalau dia mencicil itu dari ya, koperasi syariah, dari sektor ya, keuangannya. Jadi ada sinergi tiga koperasi. Nah, semua berfokus kepada target koperasi masing-masing yang tentu kita bahas di setiap rapat anggota tahunan gitu. ya, Jadi cara kerjanya tetap profesional, pembagian tugasnya jelas, dirutnya juga ya, beda, ketuanya juga beda ya, antara tiga koperasi primer itu. Dan memang eh, kita bekerja profesional, semua digaji. Kadang-kadang kan banyak koperasi, sering saya ditelepon, ya. ini cara gajinya gimana bang, katanya kan. Nah, bingung saya itu, kok nggak tahu Hmm, dia cara gajinya gimana kan. ya, Yang jelaskan bisnis itu ya kita digaji dari bisnis yang menghasilkan, yang menguntungkan gitu. Nah sekarang ya, disitulah pekerjaannya pengurus pengawas itu bagaimana bisa menjalankan roda bisnis koperasi itu berjalan profesional dan ya, menguntungkan dan ya. mensejahterakan anggotanya gitu. Ya. Koperasi ini mempunyai identitas syariah. Ya, Nah, itu seperti apa Pak? Terutama di dalam keuangan. ya, di sektor keuangan kami syariah, ya. Ya, Ini menjadi sebuah aktivitas koperasi yang menjadi paripurna menurut kami, karena dengan syariah itu kita bisa masuk ke dua hal, ya. Ada di sektor sosial dan juga sektor pemberdayaan, ya. Jadi sektor sosial itu kita mencoba mencari pendanaannya itu tentu dari ketentuan-ketentuan yang ada. Kami juga sebagai amil di bawah Basnas dan juga sebagai nazir di bawah Badan Wakaf Indonesia. Nah, kami menempatkan pengelolaan itu
Sehingga hari ini kita punya 11 ambulan gratis. Kemudian kita juga tadi termasuk rumah gratis 486 unit. Juga banyak kegiatan kita, dan kita punya juga sawah wakaf seluas 14 hektar. Yang tadinya hasil per hektar itu hanya 1,5 ton, kita kerjasama dengan P2SDM IPB seperti yang Bogor, sekarang hasilnya 5-6 ton per hektar, dan itu menjadi milik koperasi, milik 252.000 anggota, yang kemudian sesuai dengan fikih wakaf, pembagiannya kita kembalikan 50% untuk sedekah, 40% menambah modal wakaf itu sendiri, dan 10% untuk nazirnya. Ini yang kita lakukan dengan syariah. Nah, di sektor keuangan, di secara bisnis, inti dari sebuah syariah itu menurut kami, atau yang kami yakini dengan tuntunan dari pengawas syariah kami yang tentu di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ada faktor keadilan. Bagaimana kami di koperasi ini pembiayaan sampai 200 juta itu tanpa agunan. Kemudian kalau ada persoalan yang terjadi, misalnya tidak bisa bayar segala macam, pendekatan kita kekeluargaan, karena koperasi ini milik bersama. Koperasi ini didirikan, tujuannya adalah kesejahteraan bersama. Nah, bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama itu, baik secara bisnis dan juga secara sosial, dan membuat anggotanya berdaya gitu. Itu Pak, yang dengan syariah itu sangat paripurna, dan kami merasa enjoy menjalankan bisnisnya gitu. Ya, Pak Kamaludin, mungkin bisa dijelaskan wilayah kerjanya, karena kalau ada orang yang tertarik pasti mencari-cari. Artinya di mana, termasuk tadi punya sawah dan sebagainya, itu di daerah mana? Ya, untuk wilayah kerja kita baru di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, Pak. Ya, kita filosofinya obat nyamuk bakar lah. Jadi kita melingkar, jadi tidak lompat-lompat, supaya jangkauan kita itu terkendali ya. Jadi kami bahkan di pandemi kemarin pun alhamdulillah kita selamat dan optimis, tidak ada karyawan yang kita pecat, gitu ya. Apalagi dia ada pengurangan karyawan, apalagi dipecat gitu, dirumahkan apalah istilahnya itu gitu ya. Itu Pak, baru kita di Banten dan Jawa Barat, karena kita skala jangkauannya seperti itu, dan memang kami biasanya yang semangat kita lah menyelesaikan per provinsi dulu gitu. Nanti kalau Jawa Barat selesai, baru kita ke Jawa Tengah gitu. Ya, baik. Nah, wilayah Banten dan Jawa Barat, pusatnya ada di mana, dan mungkin cabang-cabangnya ada di mana? Pusat Tangerang, Pak. Ada Tangerang. Cabang-cabangnya di 2 provinsi tadi, Pak. Beredar di setiap kabupaten kotanya ya. Besarannya seperti apa, Pak? Mungkin diukur dari omset. Kemudian kalau koperasi itu pasti ada RAT. Jadi bisa hasil usahanya seperti apa itu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, koperasi itu seperti kata Bung Hatta lah, benefit oriented ya. Jadi kita membangun koperasi itu, disitulah kesejahteraan bersama itu. Bagaimana anggota misalnya dalam kesulitan, kita bisa hadir, dan ini sangat syar'i sekali ya. Nah, kita juga tidak boleh rugi, harus optimal mencari keuntungan ya, karena juga ada kewajiban kita membayar pajak kepada negara gitu ya, juga memenuhi BPJS ya, baik kerjaan maupun kesehatan gitu ya. Tadi saya setiap bulan tuh bayar BPJS kesehatan tuh bisa 500 jutaan itu ya. Nah, bicara aset, koperasi syariah kita ini usianya baru tahun ke-21, berbadan hukum koperasi itu baru 11 tahun, aset kita 1,3 triliun. Omset kita itu per bulan 80-100 miliar. Nah, kemudian di koperasi konsumennya asetnya 97,7 miliar, asetnya 2-3 miliar per bulan omsetnya ya. Kemudian koperasi jasa itu 13,8 miliar dia itunya. 27,5 miliar asetnya. Omsetnya dia 1-2 miliar per 500 sampai 1 miliar per
per bulan karena dia jasa ya, termasuk tour travel, konstruksi dan segala macam itu. Ya. Kalau SHU setiap tahun kita untung ya, tetapi memang karena orientasinya benefit kita tidak mengejar keuntungan semata-mata karena kesejahteraan tadi itu tentu dengan ada kemudahan-kemudahan dan murah kepada anggota sehingga anggotanya yang penting happy gitu. Ya, luar biasa. Nah, kalau dikaitkan dengan apa kebijakan pemerintah mengenai perkoperasian, apa yang menurut Bapak perlu supaya koperasi ini bukan hanya sekedar berkembang, tapi bisa mewarnai dan menjadi apa ya, pilar perekonomian di Indonesia. Ya, Sokoguru itu ya. Ya. Yang pertama, menurut saya pemerintah harus memberikan ruang ya, ruang yang besar kepada koperasi. Harusnya kedudukannya lebih tinggi daripada perseroan. Karena kita termaktub di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ini founding father kita membuat pasal itu tentu bukan tanpa maksud gitu ya. Karena itu kultur bangsa kita. Ya, bangsa yang senang bergotong royong ya. Nah, jadi menurut saya ada 3 hal yang pemerintah harus lakukan. Yang pertama di sektor pendidikan. Sudah saatnya, mudah-mudahan presiden baru gitu ya, sudah saatnya kurikulum koperasi itu ada mulai dari SD gitu. Ya, bahkan sudah saatnya melahirkan fakultas koperasi, tidak hanya jurusan gitu. Karena koperasi ini ruang geraknya luas gitu. Nah, terkait yang itu menurut saya dari sektor pendidikan. Nah, sektor usaha sampai hari ini kita tahu bahwa sertifikat hak milik itu hanya haknya pribadi dan yayasan. Nah, koperasi belum. Padahal koperasi ini sangat penting diikat menjadi SHM atas nama koperasi karena milik banyak orang. Ya, khawatir nanti dia menjadi dipelintir oleh oknum ya, oknum pengurus atau pengawas yang kemudian memperkaya diri gitu. Ini menjadi krusial menurut kami yang kedua. Yang ketiga, membuka seluas-luasnya untuk usaha. Misalnya tour travel, Pak. Itu kami punya tour travel yang memberangkatkan jemaah haji itu tiap bulan, jemaah umroh maksud saya tiap bulan. Tapi kita masih berafiliasi dengan perusahaan lain yang perseroan karena syarat untuk menjadi travel umroh itu harus PT gitu. Nah, ini kan tidak adil gitu. Ini satu. Kemudian yang kedua, jasa pendidikan misalnya seperti kita ketahui, dia kan harus yayasan gitu. Sebenarnya kedudukan yayasan lebih tinggi apa koperasi gitu, karena yayasan itu hanya akan dimiliki keluarga gitu. Tapi koperasi itu kan dimiliki banyak orang. Nah, ini tentu 3 hal ini menurut saya yang perlu kita perjuangkan dan mudah-mudahan didengar pemerintahan yang baru. Dan kalau kita lihat di pasal 161 dan 63 Undang-Undang 25 tahun 92, di situ sebenarnya disebutkan bisnis yang sudah dijalankan koperasi, pemerintah itu harus menjaga untuk tidak dimasuki badan usaha lain. Hari ini kita lihat ya, begitu banyak lembaga keuangan di bawah itu di desa, tidak kurang dari 10 Pak. Tiap desa ini menjadi penyakit sosial sekarang. Ya, satu warga desa itu bisa punya pembiayaan mengakses pinjaman bisa ke 3 lembaga Pak, dan ini tidak sehat lagi gitu. Ya. Nah, ini satu kelemahan penegakan aturan yang menurut saya tidak dijalankan di pasal 161 dan 163 Undang-Undang 25 tahun 92 itu. 3 hal itu menurut saya Pak yang sudah dilakukan pemerintah ya, sehingga bisalah berdiri koperasi sesuai dengan tujuannya menjalankan pasal 33 itu dan saran saya ya Kementerian Koperasi itu jangan Kementerian Koperasi dan UMKM. Tetapi Kementerian Koperasi dan BUMN. Kenapa? Karena BUMN itu kan ya Bapak sebagai legislator hafal lah, ya kan? BUMN itu kan sumber uangnya uang rakyat. Dia kan sebenarnya dilahirkan untuk menjembatani pasal berapa itu kekayaan bumi dan air dikuasai oleh negara itu kan? 333. Iya, ya itu kan artinya
kalau dia BUMN, benefit oriented harusnya, bukan profit oriented, karena lucu dia kemudian mengumumkan dia untung, tapi tahun yang berjalan dia mendapatkan suntikan modal baru dari pemerintah, PMN. bahkan nominalnya lebih besar. Iya. Iya, jadi dan tidak lucu juga. PLN untung sekian setelah menaikkan TDL, yang kena rakyat lagi. Gitu. Di mana kesejahteraan kemakmuran rakyatnya? Di mana untuk kesejahteraan kemakmuran rakyatnya? Gitu Pak Bambang menurut saya. Ya, ada apa ya pertanyaan atau ada wacana di masyarakat sekarang ada koperasi terbuka dan koperasi tertutup, itu apa Pak sebenarnya? Saya sebenarnya agak kurang paham dengan istilah itu. Ya. Sebenarnya kan koperasi itu inklusif ya. Ya. Ya tertutup barangkali gitu ya. Cuman kan kita ini kan negara yang senang dengan banyak istilah ya. Nah, sebenarnya koperasi itu kan dilahirkan, kata Bung Hatta itu, dari kepentingan bersama, Pak. Artinya ada sekelompok orang menginginkan sesuatu dan biasanya dimulai dari permodalan. Ya kan? Nah, permulaan itu nomor 4. Mereka ingin punya usaha, bagaimana membangun itu gitu kan? Nah, jadi mereka berkumpul lah mendirikan sebuah namanya koperasi, disusunlah perangkat-perangkatnya gitu ya. Harusnya memang dia tertutup, tetapi artinya tidak menutup diri juga untuk masyarakat lain menjadi anggota. Justru target dia sebanyak-banyaknya masyarakat menjadi anggota. Coba kita lihat berapa persen dosen ekonomi di Indonesia dari ribuan perguruan tinggi itu yang menjadi anggota koperasi gitu. Berapa persen anggota legislator kita menjadi anggota koperasi gitu. Saya nggak sebut menteri-menterinya lah gitu ya. Nah, ini kan satu pengingkaran dari pasal 33 menurut saya. Iya. Jadi koperasi hanya di kata-kata, tidak di dalam laku gitu ya, tidak dalam tindakan. Tidak mudah Pak, karena kata Bung Hatta itu kan berkoperasi itu untuk sejahtera bersama. Nah, sementara praktek bisnis kita di Indonesia ini kapitalis. Dan kapitalis itu kan serakah. Keuntungan, ya modal kecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Sementara koperasi itu semangatnya semangat berbagi. Artinya tadi misalnya BUMN, selama dia overhead-nya cukup, dia keuntungan itu buat apa lagi gitu. Toh modalnya di negara kok, dari pajak rakyat gitu kan. Jadi infrastruktur yang dia perbaiki misalnya kan sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, jadi berkoperasi juga begitu Pak. Kalau dia pendekatannya untuk kesejahteraan bersama, semua celah bisnis itu seperti tambang kemarin harusnya koperasi. Koperasi itu sama dengan pikiran saya itu Pak. Jadi justru seolah-olah koperasi ini nggak dilihat. Jadi nah, kalau saya sih, saya juga ada kekurangan dari kita juga orang-orang koperasi yang tidak mau memperlihatkan dirinya juga. Gitu, kan? Betul. Nah, ini pertanyaan yang bagi saya yang menarik. Koperasi Bapak ini sampai triliunan ya kalau nggak salah asetnya tadi. Nah, itu seperti apa Pak caranya supaya bisa ditiru oleh koperasi yang lain? Saya mau wawancarai induk koperasi gabungan koperasi tahu tempe itu sampai nggak punya modal untuk impor kedelai. Jadi ini yang tadi saya kembali lagi sampaikan apa yang disampaikan Bung Hatta. Berkooperasi itu adalah keinginan bersama, ya, untuk mencapai sejahtera bersama. Nah, ada 3 hal yang dibangun di dalam menjalankan sebuah koperasi. Pertama, histori.
Histori ini harus dipelihara, harus dijaga, harus diciptakan. Histori seperti apa yang bisa memotivasi kita? Sejarahnya apa, dasar-dasarnya apa, yang mau nilai-nilai apa yang kita perjuangkan. Kemudian secara filosofis, ya, filosofis apa nih koperasi kita ini gitu. Sehingga nilai-nilai filosofis ini harus tertanam, terpatri di pengurus pengawas dan tentu anggotanya gitu. Nah, yang kedua ideologi. Kalau dia berkoperasi tanpa ideologi, dia akan bergerak tanpa acuan seperti kita hidup tanpa agama gitu, tidak ada tuntunan gitu. Barbar dia gitu. Jadi kalau tiga hal ini ditanamkan di anggotanya, maka tujuannya jelas. Dia berangkat dari mana dan akan berlabuh di mana gitu. Ya, bagaimana kami melahirkan koperasi konsumen misalnya, kemudian koperasi jasa untuk membangun konstruksi karena itu didasarkan dari historinya. Di tahun koperasi konsumen kita kan lahir 2019, 2018. Ya, kemudian koperasi jasa itu lahir 2021. Itu didasari dari ternyata mayoritas anggota kita itu banyak yang belum punya rumah. Waktu itu kami bermitra dengan mitra konstruksi. Koperasi syariah itu satu sektor keuangan tidak boleh menjalankan bisnis sektor real. Nah, saya mutar otak dengan pengurus lain, bagaimana ini puluhan miliar ini uang yang lari ke badan usaha lain gitu kan, di luar kita gitu. Akhirnya kami berpikiran kita bikin aja koperasi konsumen, kita punya toko bangunan, ya, kita punya minimarket dan segala macam, kafe dan seterusnya gitu ya, kios-kios gitu. Nah ini historinya gitu, sehingga bisnis koperasi itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan anggota. Nah permodalan tadi jangan berharap bantuan dari luar, tetapi dia harus dikumpulkan dari kekuatan-kekuatan yang ada di anggotanya sendiri. Ya, niat mereka berkooperasi itu apa? Kan dia punya database, punya jejaring, punya networking gitu kan. Nah, itu ditentukan bisnis itu gitu kan. Nah, modal ini mutlak dibutuhkan dari internal. Karena kita yang tahu kita mau kemana gitu. Jadi jangan berharap dari luar gitu. Karena kalau dari luar itu sifatnya nanti bukan lagi ekuitas tapi liabilitas gitu. Jadi beban itu nanti gitu. Ya, baik. Pak, terakhir, tadi Bapak sebutkan bahwa model bisnis kita pada umumnya sekarang ini adalah kapitalis. Nah, padahal di negara-negara yang sangat kapitalistis, itu koperasi bisa tumbuh dan bisa menjadi besar, Pak. Kenapa kita tidak berusaha ke situ? Ya, lahirnya koperasi kita juga mencontoh koperasi kan dari luar. Koperasi ini pun dilahirkan untuk melawan kapitalis oleh orang kapitalis juga. Gitu. Nah, kita tidak melihat sebaran masyarakat kita ini yang dominan di mana. Ini kan lapisan bawah. Nah, lapisan bawah ini harus dibangun kekuatan. Nah, selama ini kekuatan kita ini dimanfaatkan oleh kapitalis hanya sebagai konsumen. Kita tidak menguasai dua aktivitas bisnis yang lain. Produsen, ya, produksi dan distribusi gitu. Nah, harusnya kita berproduksi, nah kita distribusikan. Kalau jalur distribusi ini kita potong, ini kan langsung ke kita sebagai konsumen, maka harganya tidak mahal. Kita tahu berapa harga gabah kering padi di petani, tapi berapa harga yang kita beli di pasar dalam bentuk beras? Itu bisa 2 kali lipat lebih. Ongkos produksi apa yang mahal di situ? Nggak ada. Nah, ini artinya pemerintah kita, legislator kita itu harus sudah waktunya lah menurut saya memang berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan badan usahanya itu koperasi, ya. Nah ini jangan lagi menjadi pejabat, menjadi anggota legislator untuk mencari hidup. Kalau sudah menjadi pejabat di sana, dia harus hidup bahkan mengorbankan harta dan jiwanya itu untuk rakyat gitu. Yang kita lihat kan sekarang justru mencari hidup dari rakyat gitu. Iya, betul. Itu Pak Bambang itu. Mudah-mudahan baik. Itu yang yang mengganggu kita selama ini. Bagaimana kami yang pertama Pak bikin rumah gratis itu dan kualitasnya jauh lebih bagus daripada rumah-rumah yang ada itulah dengan semua program itu. Itu Pak Bambang. Baik.
Baik, terima kasih sekali Bapak Kamarudin Batubara SEMM, Presidir Koperasi BMI Group yang telah menyampaikan informasi tentang koperasi yang dipimpinnya, tapi sekaligus juga membangkitkan semangat insan-insan koperasi yang lain, juga memberi saran kepada pemerintah apa kebijakan atau regulasi yang seharusnya dilakukan. Mudah-mudahan ini membantu kita semua, memberi inspirasi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Terima kasih Pak, sukses. Baik, terima kasih Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi